Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga, Alhamdulillah kami bersama dengan Gus Mar. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah. Sehat, Gus? Baik, sehat. Kang Bejo sehat? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah. Harus ya. Harus selalu semangat. Kita ngobrol-ngobrol dulu, Gus. Ini ada info yang, wah, menurut kami kurang ajar lah. Ini Apa berasal dari kaki mudor. Tahu kaki mudor? Kaki motor yang Tanggul itu loh. Oh, Jawa Timur. Nah, itu keluar-keluar ya luar biasa lah. Nantang-nantang dan Kayak apa coba sebagainya. videonya? Kita dengarkan dulu ya cuplikan videonya. Kita berharap Jawa Timur Probolinggo ini aman, berkah, mawaddah warahmah, selama pembegal-pembegal nasab dan orang-orang Syiah tidak diberi izin di Jawa Timur ini, saudara-saudara. Tapi kalau Bapak beri izin ini orang-orang Syiah, pembegal-pembegal nasab ke Jawa Timur ini, jangan Bapak pikir kondusif lagi. Saya jamin Jawa Timur Probolinggo berani tidak akan mungkin kondusif. Pasti akan terjadi konflik karena mereka menaburkan fitnah kepada para habaib, karena mereka menaburkan kebencian kepada para habaib. Ingat, fitnah di zaman ini tidak boleh dibiarkan. Fitnah harus dilawan. Baru fitnah itu akan Tunggu dulu. Iya. fitnah itu akan hilang, saudara-saudara. Itu, Gus. Oke. Jadi kaki mudor Tanggul ini bukan kali pertama. Dulu kan pernah keluar-keluar juga kan. Tegangan tinggi. Kita akan kasih tegangan tinggi. Nah, ini keluar-keluar lagi. Apa ndak capek ini mulutnya ini terus keluar-keluar. Nah, mengatakan Jawa Timur Probolinggo selama pembegal nasab. Mungkin yang dimaksud itu adalah kita-kita, Guys. Yang mengawal tesis Kiai Imad itu dikatakan pembegal nasab. Selama masih diberi izin, jangan harap Jawa Timur Probolinggo kondusif. Ini mungkin arahnya pesan untuk aparat kita mungkin ini, Guys. Nah, ini menurut tanggapan Gus Mar ini gimana ini? Ya, terima kasih Kang Bejo. Ya. Langsung saja untuk kaki motor. Nggak tahu motor siapa ini. Kaki motor lah. Ente keluar minta agar bahasa ente kan pembegal nasab. Agar tidak dikasih izin di Jawa Timur lah. Emangnya ente siapa? Emang ente Jawa Timur milik ente dan kelompokmu muhdor tembiling. Yang mestinya tidak dikasih izin itu kelompok sampean. Sampean siapa? Keturunan pengungsi, keturunan imigran dari Yaman. Sampai sudah dikasih izin hidup di atas tanah Nusantara ini sudah luar biasa di Indonesia. Kok berani-beraninya ngomong kiai-kiai ulama-ulama Nusantara agar tidak dia kasih izin masuk ke Jawa Timur. Ini membajuk cara orang Banyumas. Iya. Melunjak. Kapasitasnya Kurang apa? ajar, emang ente siapa? Ente siapa? Mesti sampean tuh yang nggak dikasih izin hidup di tanah Nusantara. Oh ya, mestinya dengan pola tingkah sampean dan bolo konsolnya itu kaki motor, sampean tuh mestinya tidak diberi izin hidup di tanah Nusantara. Numpang tuh bikin gaduh. Kok malah mengatakan kiai Nusantara disebut pembegal nasab, jangan dikasih izin masuk Jawa Timur. Jawa Timur milik siapa sih? Bajuk sampean kurang ajar. Satu itu ya. Ya. Jadi ini sebuah permintaan keinginan yang menurut saya neranyak, bajuk, kurang ajar. Kurang ajar ya. Kurang ajar sekali. Mestinya mereka yang tidak dikasih izin untuk hidup di atas tanah Nusantara karena bikin gaduh, dan justru mereka yang telah membuat fitnah. Iya.
membuat fitnah besar di atas bumi Indonesia ini. Memutarbalikkan fakta ya. Fitnah yang paling besar dalam mengaku-ngaku sebagai Cucu Nabi. keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fitnah terbesar ente dan seluruh klan keluarga besarmu Bani Alwi dari Yaman. Bani Dobolowi. Mengaku sebagai keturunannya Kanjeng Nabi itu fitnah luar biasa. Yang bikin fitnah itu ente, yang menyebarkan fitnah itu ente. Mengaku sebagai keturunan Nabi, tetapi tidak bisa membuktikan. Itu kan fitnah. Memfitnah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW, Wasallam. memfitnah kesucian Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW. Wasallam. Itu satu pokok sumber fitnah yang luar biasa. Jangan nuduh memutar balikan fakta kita membuat fitnah. Iya. Kalau tidak mau disebut itu fitnah, buktikan. Buktikan sebagai cucu Nabi. Yes, buktikan. Kakimu dor, ente dan seluruh klanmu, teman-temanmu dari klan Balwi Yaman itu, keturunannya, para pengungsi, keturunan para pengungsi Yaman, buktikan kalian adalah keturunan Rasulullah. Caranya seperti apa? Satu, catatannya, manuskripnya, buku nasab, mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang ya. Yang kedua, kalau nggak bisa itu tes DNA. Gampang ya Gus. Gampang. Gampang. Tes DNA. Kepala keluarga begitu. Termasuk ente, dor, muhdor, kakek muhdor. Tes DNA. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa catatan genetik DNA Anda adalah J1, maka Anda baru bilang boleh mengatakan yang nuduh kalian bukan keturunan Nabi adalah fitnah. Tapi kalau sepanjang hasil tes DNA nanti ternyata G, Jangan berharap ya. kalian lah penebar fitnah terbesar di bumi Nusantara selama 1 abad ini. Mau fitnah Rasulullah SAW. Nah ya, kesucian Nabi, keluarga Nabi diaku sebagai keluarganya, bukan keturunannya. Itu dor ya, jangan bilang fitnah. Malah menuduh kami pembegal nasab. Nah, Justru mbahnya pembegal nasab Mereka- orang-orang seperti ini. Kalian pembegal nasab sejati, kalian pembegal nasabnya Kanjeng Nabi. Ya buktinya tidak bisa membuktikan. Ya. 3 tahun lebih polemik nasab bergulir, mereka apa yang diperbuat? Bisanya cuma marah-marah kan? Kita bikin dulu kan, masih ingat ya Gus ya, tegangan tinggi, terapi tegangan tinggi. Sekarang keluar-keluar lagi mengatakan selama pembegal nasab dan Syiah katanya. Justru yang banyak Syiah itu golongan mereka kan. Gak boleh sampean kok yang Syiah kok. Mereka kan mengatakan tuh, Mukhtar juga mengatakan lawan pembegal nasab. Iya. Maka dengan ini saya katakan, saya sampaikan kepada seluruh warga Nusantara, khususnya di Jawa Timur, lawan pembegal nasab Kanjeng Nabi. Iya. Keturunan-keturunan dari Yaman yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi tapi tidak bisa membuktikan. Lawan mereka. Jangan biarkan mereka ngacak-ngacak Nusantara. Jangan biarkan mereka mengaku-ngaku mengotori kesucian keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu harus dilawan. Demi apa? Demi marwah Rasulullah. Demi marwah Jawa Timur. Demi marwah Nusantara. Jangan dibalik-balik. Kita itu sedang berusaha menjaga kesucian keluarga besar Nabi. Kita sedang menjaga marwah bangsa dan negara. Marwah merah putih. Kalian yang bikin fitnah, kalian yang harus dihentikan. Kalian juga harus dilawan. Nih khususnya untuk warga Jawa Timur, jangan biarkan Muhdor nih ngoceh menebar provokasi yang tidak benar, menebarkan fitnah, tapi justru nuduh orang lain fitnah. Memang kalau kita cermati bareng-bareng ya guys, dari dulu sampai sekarang itu bisanya itu golongan Baklawi, Dobolowi ini ya bisanya cuma marah-marah saja. Marah nebar fitnah. Kalau nggak begitu mereka nggak bisa hidup di sini. Kalau nggak ngaku keturunan Nabi, mereka susah ketahuan sebagai keturunan pengungsi, keturunan nek penjajahan. Sudah diusir sejak dulu. Nah sekarang sudah ketahuan kan, kaum pemalas lah. Maunya itu hidup enak tapi tidak mau bekerja keras, kurang lebihnya seperti itu. Maka yang terakhir nih, sekali lagi saya ingatkan kepada Muhdor, kakek Muhdor dan semua teman-temannya bersama klan keturunan imigran Yaman, hentikan provokasi kalian. Hentikan kalian bikin gaduh. Hentikan kalian ngaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kalau terus-terusan, maka
anak-anak Nusantara, kiai-kiai Nusantara, putra-putra Nusantara pasti akan mengusir kalian dari tanah Nusantara ini. Bangkit ya Gus. Nah, ya, kalau tidak dihentikan fitnah kalian, provokasi, bukan tidak mustahil, bukan tidak mungkin kalian akan diusir dari tanah Nusantara sebagaimana keturunan orang-orang Rohingya diusir dari Iya. apa itu negara Bangladesh ya? Iya. Myanmar. Ada Myanmar ya. Myanmar ya. Karena ya itu tidak bisa Lah, menjaga sikap kan Gus. Rohingya yang sudah jumlahnya sampai 1 juta Iya. bisa diusir. Oh. Apalagi keturunan klan Yaman ini hanya Berapa 100.000. Oh. Baru 100.000 loh, data di Tempo saya baca. Sangat mungkin untuk memulangkan mereka. Ya gaya mereka itu kan Nah, sok mayoritas padahal minoritas ya Gus. Kurang baik apa orang-orang pribumi Nusantara kan? 100.000 dipulangkan ke Yaman bukan hal yang sulit. Iya, sangat mudah itu. Sangat mudah, nggak sampai 1 bulan selesai. Iya, Mungkin 1 atau 2 minggu selesai. Naikkan kapal-kapal yang sudah rusak itu. Kalau perlu bocorin kapalnya, pulang selesai gitu. selesai. Sudah selesai. Ya, daripada di sini bikin gaduh gitu. Ya, Kurang ajar sih. jadi teringat pesannya Gus Dur ya. Yang bikin gaduh itu kan gerombolan-gerombolan mereka loh Gus. Ya tangkap itu. Nah, iya. Kalau aparat tidak bisa tegas, ini sangat berbahaya Gus untuk kondusivitas. Mereka cuma bisanya itu playing victim, memutarbalikkan fakta, terus berbicara tentang mawaddah warohmah kayak mau ngidoh di walimatul arus itu kan bullshit semua itu kan. Wah, kurang ajar itu. Itu saya kira tanggapan dari saya, Kang Bejo. Mungkin ada pesan-pesan untuk saudara-saudara kami yang ada di Jawa Timur khususnya Probolinggo Gus. Lawan dia, Harus dilawan ya. lawan dia. Oh, Dia kan harus dilawan. memprovokasi Iya. melawan begal asap. Justru mereka yang harus dilawan. Oh, oh. Mereka yang harus dihentikan. Iya, provokasinya itu. Provokasinya, fitnahnya mereka, Iya, betul itu. kurahwat mereka, itu harus dilawan. Terus pembelokan sejarah, Pembelokan iya. sejarah. Iya. Demi apa tadi? Demi Marwah. marwah Kanjeng Nabi, marwah bangsa dan negara, Iya. marwah Jawa Timur, Jawa Timur, iya. marwah Nusantara, marwah ajaran Rasulullah. Apalagi ini momen-momen HUT RI yang ke-80. Iya. Ini sangat disesalkan statement-statement seperti itu. Jangan sampai Jawa Timur seperti di Jawa Barat gara-gara provokasi si Imam Cie itu ngajak perang asah golok, terus terjadi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Terima kasih Gus atas tanggapannya. Mudah-mudahan Jawa Timur tetap kondusif, Indonesia aman, damai, dan selamat HUT RI yang ke-80. Tetap Indonesia jaya, NKRI harga mati, Harga mati. Nusantara milik kita. Terima kasih banyak Gus, sehat-sehat Sama-sama. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.